Selamat siang anak-anak. Pada video kali ini Ibu akan membahas penyusunan jurnal penyesuaian pada PT Harber. Nah, untuk itu silakan anak-anak menyiapkan untuk file naskah soal dan lembar jawabnya. Jadi silakan persiapkan juga alat tulisnya untuk mencatat, barangkali nanti ada beberapa informasi tambahan yang bisa anak-anak dapatkan dalam video Ibu kali ini. Kita mulai ya. Yang pertama, untuk PT Harber atau untuk perusahaan apapun ya, pastikan ketika anak-anak mengerjakan suatu soal, anak-anak harus membaca terlebih dahulu informasi umumnya. Ya, jadi informasi umum ini nanti akan memberikan informasi-informasi yang akan sangat membantu bagi anak-anak dalam melakukan pencatatan, baik di jurnal maupun di penyesuaian. Kita lihat sebentar. Untuk PT Harber nih di sini disebutkan ya, namanya PT Harber. Kalau PT Harber berarti dia perusahaannya berbentuk PT. PT berarti modalnya terdiri dari saham-saham. Di sini disebutkan modal dasarnya 1 miliar dan seterusnya, harga per lembarnya Rp10.000. Nah, ada susunan pengurus dan seterusnya. Kemudian kita lanjut di kebijakan akuntansi. PT Harber mengambil kebijakan akuntansinya. 1. Laporan disusun berdasarkan SAK etap. Oke. Kemudian laporan keuangannya disajikan setiap akhir tahun ini. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK etap dan disajikan setiap akhir tahun. Jadi laporan keuangannya tidak dibuat per bulan tetapi setiap tahun. Kemudian sistem akuntansinya adalah menganut dasar akrual. Jadi di mana setiap transaksi dicatat menurut tanggal terjadinya, kecuali laporan arus kas. Kemudian menggunakan mata uang rupiah. Lanjut pembeliannya, ini di sana disebutkan bahwa setiap pembelian diperhitungkan PPN masukan. Nah, PPN masukan ini dicatat tersendiri. Kemudian yang ketiga penjualan. Nah, ini penjualan di sana pada saat menjual dikenai dengan PPN keluaran. Kemudian jika terjadi retur, maka retur ini tadi akan mengurangi nilai piutang dan PPN keluaran. Ada lagi ini termin kepada pelanggan, yaitu 2, 10, net 30. Artinya bahwa pelanggan akan memperoleh potongan sebesar 2% apabila pelanggan membayar paling lama 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan batas waktu kreditnya adalah 30 hari. Serta dikenai denda keterlambatan 1%. Kemudian pelanggan yang membeli secara tunai sebanyak 10 unit akan memperoleh bonus nih, mendapatkan bonus barang sebanyak 1 unit. Kemudian selain melakukan penjualan jasa, PT Harber ini juga melakukan penjualan jasa, yaitu berupa kegiatan servis elektronik. Nah, atas servis elektronik ini juga dikenai PPN keluaran sebesar 10%. Berikutnya kasbank. Nah, kasbank setiap penerimaan dicatat di Bank BCA boleh. Kemudian setiap pengeluaran di atas 1 juta menggunakan cek dan seterusnya. Kemudian poin nomor 5. Nah, ini sistem dana kas kecil dikelola dengan sistem dana tetap atau impress fund system. Artinya apa? Setiap terjadi pengeluaran, perusahaan tidak membuat jurnal, hanya dicatat saja oleh kasir kas kecil. Nah, ini membawa implikasi nanti pada akhir periode, bila mana terdapat biaya-biaya yang belum dipertanggungjawabkan, maka harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, ini kemudian terkait dengan 6, terkait dengan piutang dagang. Ini perusahaan menggunakan metode tidak langsung, yaitu untuk mengantisipasi piutang dagang yang tidak dapat terdagih, maka perusahaan membentuk ini cadangan kerugian piutang. Kemudian ada cadangan kerugian piutang sudah ditentukan 5% dari saldo piutang. Selanjutnya penilaian persediaan. Sistem pencatatan persediaan menggunakan perpetual method. Nah, karena menggunakan metode perpetual, perhatikan ya, maka ini nanti setiap kali terjadi penjualan, maka PT Harber juga harus menghitung adanya harga pokok penjualan. Nah, seperti itu. Nah, ini
adalah trial balance-nya. Ini adalah trial balance-nya per Desember 31. Nah, baik, kita akan lanjut ke informasi data penyesuaiannya. Nah, ini kalau di lembar soal anak-anak ini ada di lembar yang ke-7, lembar yang terakhir. Nah, ini kita lihat yang pertama, nomor 1. BM04. Berdasarkan stok opnam, saldo persediaan barang dagangan. Ini saya kecilkan biar kelihatan. Oke. Saldo persediaan barang dagangan per 31 Desember terdapat barang yang rusak 1 unit seharga 2.983. Ini perhatikan untuk yang pertama, stok opnam. Ada barang yang rusak. Barang rusak ini harus dikeluarkan dari persediaan. Nah, ini dianggapnya atau diasumsikan sebagai beban kerusakan persediaan. Nah, ini cara mencatatnya. Kita tuliskan di sini tanggalnya adalah tanggal 31 bulan 12. Dokumen numbernya adalah BM04. Nah, untuk akun, pastikan kita hanya menggunakan akun yang ada di daftar akun atau di trial balance. Ini berarti kita akan mengurangi persediaan sehingga nanti persediaannya akan kita kredit dan akun yang didebit adalah biaya kerusakan persediaan. Nah, biaya kerusakan persediaan kita cari di trial balance. Nah, ini anak-anak cukup lihat yang di poin 6 saja nih, mulai dari wages and salaries ini kita cari. Yang cocok adalah ini, defected inventory atau biaya kerusakan persediaan. Nah, sehingga di sini, nah ini di data Ibu sudah Ibu data validasi sehingga tinggal pilih saja defected inventory. Nah, ini defected inventory. Nah, sedangkan akun yang dikredit adalah persediaan. Nah, di sini untuk PT Harbor akun persediaannya adalah merchandise inventory. Nah, kita pilih di sini merchandise inventory. Nah, ini akun-akun yang Ibu tuliskan di sini adalah akun-akun yang dipakai oleh PT Harbor. Nah, angkanya kita ambil tadi dari bukti memorialnya. Nah, sebesar 2.983.000. Nah, akun yang dikredit juga sama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian masih di BM04. Berdasarkan stok opnam, saldo persediaan bahan habis pakai per 31 Desember adalah 10 juta. Nah, ini menurut catatan saldo bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu adalah supplies, ya, jadi bukan persediaan barang dagangan. Nah, kita cari aset, di kelompok aset mana yang mengatakan bahan habis pakai. Nah, kita cari di sini. Nah, bahan habis pakai di sini adalah office supplies. Nih, jadi hati-hati, merchandise inventory itu khusus untuk persediaan barang dagangan. Nah, ini untuk office supplies di trial balance di neraca saldo tertera 42.840, sementara menurut catatan yang tersisa adalah 10 juta. Sehingga di sini kita akan mencatat adanya biaya pemakaian perlengkapan kantor atau bahan habis pakai kantor. Nah, kita cari office supplies expense. Nah, office supplies expense. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah ini office supplies expense. Kurang lebar, saya lebarkan saja. Debitnya adalah expense-nya. Expense, office supplies expense atau supplies expense. Nah, ini ada supplies expense. Nah, kreditnya adalah office supplies. Kreditnya kita cari, nah ini office supplies. Angkanya berapa? Nah, di trial balance adalah 42 juta 840. Nah, sementara menurut catatan tinggal tersisa 10 juta. Jadi yang terpakai ya kita kurangkan saja. Nah, 42 juta 840.000 dikurangi yang tersisa 10 juta. Nah, yang 32 juta itulah yang terpakai. Nah, seperti ini. Jadinya.
Oke, kita lanjut. Ya, jadi untuk BM04 ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama, ini BM04 ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama untuk mencatat kerusakan persediaan, ini defective inventory dan merchandise inventory. Kemudian jurnal yang kedua adalah untuk mencatat pemakaian bahan habis pakai, atau di sini adalah supplies expense. Baik, kita lanjut untuk transaksi yang berikutnya. Untuk BM05 kita tulis. Nah, ini kita lihat dari rekening koran bank diterima perusahaan, ternyata ada yang belum dicatat perusahaan. 1. Pendapatan bunga bank. Nah, ini pendapatan bunga. Pendapatan berarti bertambah, kita taruh sebelah kredit. Ini beban administrasi bank. Ini beban, berarti nanti taruh di sebelah debit. PPh final ini juga ada di sebelah debit. Nah, supaya rapi untuk membuat jurnal itu yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah akun-akun yang di debit. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu, atau kita hitung kasar saja bisa ini. Kita ada di kredit 10 juta. Kemudian debitnya adalah 1 dan 2 ada 3 juta, sehingga kasnya nanti bertambahnya adalah sebesar 7 juta. Nah, ini kita lihat dulu. Cash in banknya nanti bertambah ini. Kenapa? Karena ini kita lihat yang di kredit 10, yang di debit adalah cuma 3, sehingga yang di debit perlu tambahan 7. Nah, kita catat lagi yang berikutnya, beban administrasi bank. Bank service charge. Nah, ini bank charge. Bank charge-nya adalah 1 juta. Nah, kemudian ada beban pajak, income tax expense. Nah, kita cari beban pajak. Ini ada income tax expense, bukan yang payable atau tax expense. Kalau tidak ada income tax expense, kita cari tax expense. Kita cari di sini di daftar akunnya. Untuk biaya pajaknya kita gunakan apa? Biayanya company income tax. Nah, sini. Jadi akun tidak boleh mengarang sendiri. Company income tax. Nah, di sini ada company income tax. Sebanyak, jadi kita lihat untuk PPh finalnya adalah 2 juta. Kemudian ada pendapatan bunganya, tadi belum kita masukkan. Pendapatan bunga ada di sebelah kredit. Pendapatan bunga itu akunnya kita cari di kelompok nomor 8, yaitu pendapatan lain-lain. Apa namanya? Interest revenue. Nah, kita cari di sini interest revenue. Nah, jangan keliru dengan yang expense. Interest revenue sebesar 10 juta. Nah, sehingga berapa tambahannya kas? Yaitu sebesar 10 juta dikurangi 2 juta dikurangi 1 juta. Nah, jumlahnya 7 juta. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian atas BM05, penyesuaian dari rekening koran. Kemudian yang berikutnya, beban kerugian piutang 2014 ditaksir 5%. Nah, ini mudah. Ini kita tuliskan dulu tanggalnya 31 Desember. Di sini ada BM06. Nah, beban kerugian piutang, bad debt atau doubtful debt. Nah, kita cari di daftar akun kelompok nomor 6. Namanya apa? Kita cari di sini. Bad debt expense. Nah, debitnya adalah bad debt expense. Nah, kreditnya otomatis adalah cadangan kerugian piutang, namanya allowances for bad debt. Kita cari allowances for bad debt. Nah, berapa angkanya? Di sini disebutkan bahwa di memonya 5% dari saldo piutang akhir periode. Kita lihat saldo piutang akhir periode kita berapa. Nah, saldo akhir piutang kita adalah 392 ini. Nah, ini kita kalikan 5%. 5% kita kalikan dengan
392.491.000. Ini 392. Nah, oke. Hasilnya adalah 19 juta. Nah, ini debit kreditnya sama. Kita tuliskan angka yang sama. Jadi kalau di sini untuk kasus PT Harber ini kita tidak perlu menselisihkan karena di sini di penyesuaiannya bunyinya bukan cadangan kerugian piutang tapi langsung beban kerugian piutang 2014 ditaksir 5%. Nah, kemudian yang selanjutnya BM 07. Dana kas kecil untuk biaya perjalanan dinas salesman 950.000 belum dipertanggungjawabkan. Nah, ini berarti ada pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas belum diganti sehingga harus kita catat dengan mendebit biaya kreditnya adalah petty cash. Ini biaya perjalanan dinas. Nah, biaya perjalanan dinas kita gunakan akun apa? Kita cari kembali lagi ke trial balance. Biaya perjalanan dinas. Nah, yang cocok apa biaya di sini? Oh, transportation expense. Nah, kita pilih di sini transportation expense. Oke. Karena ini pengeluaran dari kas kecil dan belum diganti, maka kreditnya adalah petty cash. Angkanya 950.000. Selanjutnya di BM 08. Kita lanjut masih tanggal 31. Jadi anak-anak harus runtut menuliskannya, tanggal kemudian nomor buktinya BM 08. Kita lihat BM 08. Buktinya tentang apa? Kita lihat ke bawah. 08. Sewa dibayar di muka merupakan saldo sewa ruangan gudang yang bayar bulan Mei. Nah, ini maksudnya begini. Berarti di trial balance kita memiliki sewa dibayar di muka sebesar 108 juta. Kita lihat di sini di trial balance-nya. Trial balance kita lihat di sini. Prepaid rent. Nah, prepaid rent. Prepaid rent sebesar 45 juta. Kemudian kita lihat di sini untuk biaya sewanya apakah sudah ada. Ini di sini kita lihat dulu biaya sewa rent expense. Rent expense-nya sudah ada 95 juta. Oke. Nah, di sini dia menjelaskan begini bahwa dulu pada bulan Mei PT Harber pernah membayar sewa ruangan sebanyak 108 juta. Nah, 108 juta itu untuk membayar periode Mei 2014 sampai April 2015. Berarti untuk membayar selama 1 tahun. Jadi 108 juta itu adalah untuk 1 tahun. Berarti per bulannya berapa? Nah, kita perlu hitung. Per bulannya berapa? Kita bisa gunakan ini 108 dibagi 12. Nah, ketemunya 9. Nah, ini berarti setiap bulannya biaya sewanya itu adalah 9 juta rupiah. Nah, kalau kemudian di saldo beban sewa sudah ada angka 95 juta. Ini anak-anak tidak perlu bingung. Ini berarti adalah angka untuk biaya sewa sebelum bulan Mei. Jadi barangkali di sini ada perubahan tarif. Nah, ada perubahan tarif untuk yang rent expense. Nah, 95 juta. 95 juta ini adalah untuk 11 bulan yang lalu dari Januari sampai November. Tetapi untuk yang mulai bulan Mei, ini jadi Mei sampai November, itu besarannya adalah 9 juta rupiah. Nah, ini kita bisa cocokkan dengan yang tadi. Di sini kita lihat
prepaid rent kita masih tertera 45 juta. Tadi anak-anak sudah menghitung bahwa biaya per bulannya adalah 108 dibagi 12, yaitu ada 9 juta. Jadi 9 juta ini per bulan, kalau di sini ada prepaid rent sebanyak 45 juta, berarti ini adalah prepaid rent untuk 5 bulan. Ya, jadi bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April. Cocok dengan informasi ini. Nah, jadi informasi sewa Mei sampai April 108 juta itu menunjukkan bahwa biaya sewa per bulannya adalah 9 juta rupiah. Kemudian di sini di prepaid rent menunjukkan sisa 45 juta. Ini menunjukkan sisa sewa yang belum terpakai dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April. Dari Januari 2014 sampai April 2015. Nah, sehingga di sini kita cukup menghitung untuk biaya sewa. Kita cari rent expense, biaya sewa, rent expense. Nah, kreditnya adalah prepaid rent. Kita cari prepaid rent. Nah, angkanya adalah sebesar 9 juta. Dari mana 9 juta? 108 juta kita bagi dengan 12. Nah, seperti ini. Lanjut untuk yang BM09. BM09 kita baca terlebih dahulu. Beban penyusutan aset berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Lihat daftar aset tetap. Nah, kita lihat daftar aset. Nah, ini daftar asetnya. Oke, kita lihat. Kita punya 3 macam aset, yaitu ada tanah, kendaraan, dan equipment. Kita lihat yang kalau land tidak masalah, nggak perlu disusutkan. Kita lihat yang vehicle. Seperti pernah Ibu jelaskan, untuk mencatat biaya depresiasi atau biaya penyusutan, kita cukup melihatnya dari kolom akumulasi depresiasi yang sebelah kredit. Nah, ini kita lihat kalau untuk yang vehicle, ini ternyata ada satu aset yang kolom akumulasinya itu baik kolom debit maupun kolom kreditnya ini sudah terisi nih. Nah, ini artinya bahwa aset tersebut sudah dijual atau sudah dihentikan pemakaiannya. Sehingga untuk yang vehicle, biaya penyusutannya itu sudah tidak perlu diperhitungkan lagi. Kenapa? Karena sudah diperhitungkan pada saat penghentian. Sehingga di sini untuk biaya penyusutan yang kendaraan, angkanya bukan 64.250 tetapi cukup 45 juta, yaitu dari 20 juta ditambah 25 juta. Nah, ini kita catat dulu di sini biaya penyusutan kendaraan. Depreciation expense. Nah, depreciation expense yang bukan equipment. Nah, yang vehicle. Kreditnya adalah akumulasi vehicle. Sebanyak berapa? Tadi sebanyak ini angkanya berasal dari 20 juta ditambah 25 juta. Ini di sini 45 juta. Jadi 45 juta asalnya dari itu. Kenapa yang 19.250 tidak diikutkan? Karena sudah dicatatkan pada saat penjualan atau penghentian. Kemudian aset yang kedua adalah equipment. Nah, depreciation equipment. Oke, kreditnya adalah akumulasi. Kalau yang equipment ini, kolom debitnya tidak terisi semua, sehingga lengkap kita tuliskan 68.750.000. Seperti ini menuliskannya. Berikutnya kita akan mencatat untuk yang BM10. Oke, BM10 3112 BM10 kita lihat di situ keterangannya adalah
beban telepon dan air bulan Desember akan dibayar bulan Januari. Ini berarti kita harus mengakui adanya beban telepon dan air, dan pada saat yang bersama kita mengakui adanya utang beban. Nah, kita cari akunnya. Ini beban listrik dan air, kita gunakan akun apa? Beban listrik dan air. Nah, kita cari beban listrik dan air. Nah, ini water and telephone expense, bebannya nih, water and telephone. Kemudian akun utangnya kita sekaligus cari ke atas. Nah, ini ada telephone and water payable. Nah, kita gunakan di sini telephone and water expense. Nah, telephone and water yang expense, water and telephone tadi ya. Nah, ini water and telephone expense. Ini nama akunnya dia tidak konsisten ya. Kemudian untuk yang akun utangnya adalah telephone and water tadi. Nah, telephone and water payable terbalik ya. Jadi bebannya water and telephone, sementara utangnya telephone and water. Tidak masalah. Kemudian angkanya berapa? Kita lihat di bukti memorialnya. Yang terutang akan dibayar bulan Januari adalah 800.000. Kita ketikkan di sini 800. Tulis. Nah, ini anak-anak. Jadi pastikan setiap kali membuat ayat penyesuaian itu jumlah debit dan kreditnya selalu sama. Nah, kemudian pastikan juga diberi jeda satu baris ya, agar rapi. Kemudian yang lanjutnya BM11. Di situ berbunyi terangannya sisa pulsa listrik. Sisa pulsa listrik berarti kita mengakui kita masih punya sisa atau prepaid. Nah, jadi ini kemungkinannya dulu kita beli pulsa listrik. Nah, pada saat beli kita catatnya sebagai beban. Nah, ini ternyata di akhir periode pulsanya masih. Nah, karena pulsanya masih, kita harus mengakui adanya prepaid. Prepaid ini kita pakai untuk mengurangi beban bulan Desember. Jadi ini jurnalnya yang kita debit adalah uang muka, ya, uang muka. Atau listrik dibayar di muka, nanti kita cari akun yang sesuai apa. Kemudian kreditnya adalah beban listrik. Nah, jadi debitnya itu prepaid. Prepaid apa? Kita cari di daftar akun, prepaid apa yang cocok. Nah, oh ternyata yang cocok di sini ada prepaid income tax tidak boleh, prepaid rent bukan. Nah, ini adalah prepaid expense. Nah, di sini akun yang kita debit adalah prepaid expense. Jadi memunculkan uang muka biaya atau biaya dibayar di muka. Prepaid expense. Prepaid expense. Nah, sementara akun yang dikredit karena tadi masih sisa, berarti yang dikurangi adalah beban listrik. Nah, tadi namanya electricity expense. Nah, kreditnya adalah electricity expense. Besarannya berapa? Nah, di sini disebutkan pulsanya yang tersisa adalah 900 kWh. Berarti kita kalikan 900 kWh, kita kalikan per kWh-nya Rp975. Nah, 877.500. Oke, lanjut ke BM12. BM12. Utang BCA Loan yang akan jatuh tempo 2015 adalah 125 juta. Nah, ini maksudnya adalah kita punya utang bank BCA. Nah, bagian dari utang bank BCA itu sudah akan ada yang jatuh tempo tahun 2015. Berarti dari BCA Loan ini ada yang sudah berubah menjadi utang jangka pendek. Nah, ini kita lihat di sini. Nih, pada struktur utang kita. Nih, kita memiliki BCA long term. Nah, kita punya utangnya 175 juta. Ini 175 juta. Tetapi dari 175 juta itu tadi ternyata diketahui yang 125 itu sudah akan jatuh tempo. Nah, ini berubah menjadi utang jangka pendek. Nah, ini perhatikan.
BCA loan 22101, sementara BCA loan yang long term maturity ini perhatikan anak-anak, kodenya sudah berubah menjadi 21. Jadi sama-sama BCA loan, ini golongannya sudah beda. Kalau yang bawah adalah utang bank jangka panjang, sementara yang atas yang long term maturity ini adalah yang jangka pendek. Sehingga ini jurnalnya kita akan mengakui adanya utang jangka pendek mengurangi utang jangka panjang. Nah, sehingga utang jangka panjangnya yang BCA loan, nah yang long term, yang long term saja, bukan yang long term maturity ya. Yang long termnya akan kita kurangi, sementara sekarang muncul akun baru, yaitu ini BCA long term yang maturity. Sekarang kita punya utang BCA yang jatuh tempo ya. Jadi long term maturity itu maksudnya adalah bagian dari long term, bagian dari jangka panjang tetapi sudah akan jatuh tempo. Besarannya adalah 125 juta. Oke. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini menghitung pajak. Ini angkanya agak rumit ya. Karena memang ini sudah kita menerapkan aturan pajak ya, PP 46 tahun 2013. Nah, kita lihat di sini. Oke. Sesuai PP 46, jika peredaran bruto di atas 4,8 miliar. Nah, ini perusahaan kita peredaran brutonya berapa? Ini kita bisa lihat di sini di trial balance. Kita itu memiliki peredaran bruto atau omset. Nah, omset kita lihat dari kelompok nomor 4 nih. Sudah 5 miliar lebih. Ini dari penjualan barang. Nah, ini dari penjualan jasa ada 700 juta. Jadi untuk omset atau peredaran bruto PT Harber itu sudah 6 miliar. Nah, karena sudah 6 miliar, maka memenuhi peraturan ini. Karena sudah di atas 4,8 miliar, maka PPh menghitungnya seperti ini. Nah, ini kita buatkan orek-orekannya dulu. Kalau anak-anak belum paham ya, ini saya tentukan dulu. Nih, misalnya ini saya hitungkan dulu. Ini kita gross income dulu, gross income atau peredaran bruto. Peredaran bruto kita, ingat kita lihat dari trial balance ya, dari trial balance kita memiliki dua, yaitu dari sales dan sales service. Nah, dari salesnya 5398 165. Nah, sementara dari servisnya adalah 736 100. Nah, perhatikan, sehingga di sini gross income kita adalah 6 miliar 134 juta 265. Nah, pajaknya menghitungnya bagaimana? Nah, 0,25 dikurangi 0,6 miliar dibagi gross income dikali penghasilan kena pajak. Nah, kita carikan dulu di sini PKP-nya. Penghasilan kena pajaknya di sini diketahui 539.881. Nah, ini dibulatkan 1000 ke bawah, berarti cukup 881.000. Nah, 672-nya tidak perlu. Nah, karena bulatannya ke bawah. Sehingga berapa PPh terutangnya? Nah, ini kalau anak-anak pakai kalkulator silakan ya. 600 juta dibagi gross income dulu boleh. Kalau ini Ibu pakai komputer menghitungnya mudah. 0,25 Ibu kurangkan dengan 600 juta, 0,6 miliar kan 600 juta ya, 123 Ibu bagi dengan gross income-nya ini yang 6 miliar. Nah, Ibu kurung tutup. Nah, ini hasilnya, kemudian Ibu kalikan dengan PKP. Nah, hasilnya adalah 82 juta. Nah, sehingga di sini ya, jadi menghitung 80 jutanya, kita tinggal memasukkan rumus ini saja ke kalkulator. 0,6 miliar berarti 600 juta dibagi gross income. Tadi gross income-nya kita sudah menghitung, diperoleh dari sales ditambah sales service. Ya, karena PT Harber ini pendapatannya ada dua macam, dari penjualan barang dan dari penjualan jasa. Nah, di sini beban pajak kita, beban pajak. Nah, beban pajak sekali lagi akunnya jangan mengarang sendiri. Beban pajak kita cari kelompok nomor 8 dan 9. Ada company income tax. Nah, kita gunakan akun company income tax.
Oke, company income tax. Oke. Debitnya sebesar berapa? Hasil perhitungan kita tadi 82163,826. Bisa dipahami ya? Ini angkanya Ibu hapus. Oke. Nah, sekarang di situ kita diminta juga memperhitungkan, nah ini kalimatnya tadi. Tutup pula akun prepaid income tax. Nah, akun prepaid income tax, jadi kita kan dulu sudah pernah membayar uang muka pajak. Nah, uang muka pajaknya kita tutup. Supaya apa? Mengurangi utang pajak. Nah, prepaid income tax-nya kita kredit. Sebesar berapa? Anak-anak lihat ke trial balance. Prepaid income tax. Oh, kita punya uang mukanya adalah sebanyak ini. 4.500.000. Nah, kita kredit 4.500.000. Nah, sehingga di sini beban kita 82 juta, tapi kita sudah punya uang muka 4,5 juta, sehingga di sini PPh terutangnya, nah ini kita cari di kelompok nomor 2, PPh terutang mana? Nah, ini income tax payable. Kita gunakan income tax payable. Income tax payable. Oke. Income tax payable-nya adalah 82 juta, kita kurangkan dengan prepaid income tax-nya yang sebesar 4.500.000. Nah, ini sudah selesai. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ini anak-anak menjumlahkannya juga pakai kalkulatornya cukup sekali saja. Kolom debit sudah dijumlah, sudah, yang kredit tidak perlu. Karena tadi setiap kali membuat jurnal angkanya debit dan kreditnya selalu sama. Nah, ini adalah jumlah akhir untuk penyesuaian PT Harber. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Silakan anak-anak mempraktekkannya di rumah. Selamat belajar.